Satya Prabu setia kepada negara dan pimpinan negara, bukan pimpinan pemerintah, bukan. Ada yang berani sekarang begitu, menolak perintah presiden. Tangkap itu ya, maaf Pak, nggak ada buktinya. Langsung diganti Pak. Risiko diganti, dicopot itu lebih nikmat daripada dicepit. Dicopot bener-bener. Iya. Yang bilang diganti atau tidak diganti Kapolri, reformasi Polri tetap harus dilakukan. Itu satu. Yang kedua, kenapa harus dilakukan reformasi Polri? Karena dia menilai kekuasaan polisi saat ini itu terlampau luas, terlampau banyak. Katanya seperti itu. Sehingga ada perbincangan-perbincangan di tim reformasi dari masukan dari masyarakat supaya polisi berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, tidak lagi di bawah presiden yang langsung satu komando. Jadi di daerah, di pusat itu bisa langsung punya kekuasaan, terus kemudian langsung tanggung jawabnya ke presiden karena bisa dimanfaatkan pada saat pemilu katanya. Pak Ugro setuju nggak kalau polisi bukan dikembalikan, kalau dulu kan di Kemhan ya, ini berada di bawah wali kota atau di bawah gubernur, pemerintahan daerah seperti di negeri Gotham City-nya Batman atau di Amerika. Kalau saya melihat ini, mau di bawah siapapun, apakah itu akan memperbaiki Polri yang sekarang saat ini seperti itu? Yang dikatakan masih banyak kekurangan, banyak hal-hal yang negatif itu ya. Apakah memperbaiki itu? Saya yakin ya mau di bawah menteri manapun, nanti yang dilakukan menteri ini, tolong nih ada keponakan saya mau masuk Sespim, ini mau jadi Kapolda, ini mau jadi Kapolres. Kembali kulturnya seperti itu. Bagi saya fungsi Propam itu yang sudah ada itu kan bagus. Sebelum 99 reformasi, Propam tidak ada. Saya bilang berdayakan maksimal Propam. Saya pernah di Propam. Bintang 3 kan Propam, jangan fungsi lainnya bintang 3, Propam bintang 2. Dan yang tugas di Propam jangan pindah-pindah. Kalau sudah melakukan pelanggaran diperiksa Propam. Dan risikonya karena ini profesi kemudian profesi yang mulia terhormat, ya kan? Ya jangan ragu-ragu untuk pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDA. Dan kalau sudah diberhentikan tidak dengan hormat dari kepolisian, mau jadi satpam nggak bisa. Di fungsi pengamanan atau keamanan itu nggak bisa bertugas lagi. Nah, ini yang mungkin harus diciptakan seperti itu. Jadi tinggal memperkuat pengawasan. Kalau pengawasannya lemah ya, sekali lagi mau di bawah siapapun, tetap aja yang terjadi ya seperti sekarang ini. Apalagi kalau yang bermasalah kadif propamnya. Iya, itu. Nah, itu yang selalu saya katakan, kalau kondisi sekarang ini ada yang mencoba ya membawa polisi di bawah kementerian. Pengalaman saya kan 35 tahun juga, 2 bulan di polisi. Mau di bawah kementerian apapun, dulu pernah di bawah bukan Menhankam dulu kan? Iya, Menhankam. Pangap dulu. Nah, dalam 1 April. Sekarang mau di bawah Kemendagri, menteri apapun, ya kan? Ada yang bilang lalu lintas perhubungan dan sebagainya. Ini kultur birokrat di negara kita ini belum berubah. Nanti yang dilakukan, Pak Kapolri, tolong titip tuh. Keponakan saya belum Sespim, situ lagi. Ini belum Sespinti, tolong masuk. Ini belum jabat Kapolres, belum masuk. Berputarnya sekitar itu saja nanti. Ini tolong nih ada kawan saya, utang piutang, nggak dibayar-bayar, tolong lamanya ditahan. Padahal utang piutang perdata nggak bisa ditahan, seperti itu. Tuh. Walaupun dulu pernah ada seorang Kapolri yang diperintahkan oleh Presiden Gus Dur waktu itu, perintahkan nangkap orang, alat bukti masih minim, nggak ada. Dinyatakan, mohon maaf Bapak Presiden belum bisa kami tangkap. Nah, seharusnya seperti itu. Polisi itu Satya Prabu setia kepada negara dan pimpinan negara, bukan pimpinan pemerintah, bukan. Ada yang berani sekarang begitu, menolak perintah presiden. Tangkap itu ya, maaf Pak, nggak ada buktinya. Langsung diganti Pak. Risiko diganti, dicopot itu lebih nikmat daripada dicepit. Dicopot bener-bener. Iya. Dicepit telinganya pakai jepitan, tapi dicopot kan lebih enak. Gitu. Ya itu harus ditanamkan bahwa berbeda pendapat dengan pimpinan itu hal yang wajar. Karena itu sudah dilatih sejak pendidikan awal. Coba kalau baris berbaris tuh.
Kalau pimpinan baris berbaris apa-apanya salah, nggak diikuti. Di depan ada mobil lewat, kasih apa, maju jalan, tabrak mobil semua mati, nggak diikuti. Nah, itu artinya kalau perintah pimpinan itu dianggap salah, ya sampaikan dengan secara etis, Pak, mohon izin Pak, pemerintahnya tidak bisa kami laksanakan karena melanggar undang-undang atau peraturan. Seperti itu harus dilatih di pendidikan akabri atau sekolah brigadir atau tamtama seperti harus diajarkan. Jadi misalkan gini Pak, jadi polisinya itu jadi polisi daerah. Jadi polisi yang di daerah itu atasannya adalah pemerintah daerah, gubernur, wali kota atau bupati. Jadi tidak itu ada usulan gitu. Bahaya tuh. Itu gimana kalau kayak gitu Pak? Kalau di beberapa negara ada contohnya nggak Pak? Nggak, ini kasih contoh gini aja, Indonesia aja nih Mas. Dulu namanya Polda Metro dulu Komdak. Ya Komdak. Kalau kita naik bis Komando Daerah Angkatan Kepolisian. Sampai sekarang masih Komdak. Ya kan? Nah, Kadapolnya namanya, Kapolda namanya Pangdak. Panglima Daerah Angkatan Kepolisian. Gagah dulu kan? Sininya hitam, talinya hitam, kumisnya hitam, semuanya kan? Wah, gagah. Nggak ada perwitannya Pak? Nah, terus dirubah menjadi daerah kepolisian. Kadapol. Itu masih Komdak, masih Kadapol, masih sama daerah kepolisian. Ya kan? Daerah kepolisian. Kemudian dirubah menjadi kepolisian daerah. Nah, kepolisian daerah ini berarti kan polisi kedaerahan. Iya. Jadi waktu saya Kapolda Sumatera Utara, saya rombongan, kemudian melewati Kabupaten Sragen, ada kecelakaan lalu lintas. Rombongan yang awal saya terus nih lalu lintas. Saya berhenti. Panggil lalu lintasnya tadi. Kenapa nggak ditangani? Nanti sudah ditangani polisi daerah sini Pak. Saya bukan polisi Sragen. Loh, Anda tuh polisi Republik Indonesia yang sedang bertugas di Sumatera Utara. Kebetulan juga bertugas di Simalungun dan sebagainya. Itu tetap polisi Republik Indonesia. Nanti kalau polisi diganti polisi di bawah pemerintah daerah, Polda. Ya sama dengan Satpol PP tadi. Hanya ngurus di daerah itu. Terus nanti ada mayat jatuh di perbatasan. Oh ini daerah sana. Didorong sedikit pakai bambu aja maju ke sana. Nggak boleh. Itu tetap Polri adalah Polri secara utuh. Jadi bertugas di seluruh Indonesia apapun, misalnya gini, saya tugas di lembaga pendidikan. Terus kemudian ada kecelakaan itu, saya berhenti. Ada macet, saya turun. Ikut ngatur lalu lintas gitu. Jadi memang tugas polisi ini tugas yang tugas mulia yang sampai saya katakan malaikatnya nggak bisa melaksanakan tugas polisi loh. Memberhentikan seseorang dan menaikkan identitas. Nggak bisa. Malaikat pencabut nyawa nggak pernah memberhentikan seorang. Stop. Mana KTP? Nggak ada. Lagi nyupir, tarik nyawanya. Lagi tidur, tarik nyawanya. Coba. Polisi ini tugas mulia. Makanya perlu dijaga baik-baik. Jangan sampai nanti diambil oleh malaikat lagi tugas mulia ini kan seperti itu. Tapi kan Pak dikhawatirkan ya Zil ya. Ada yang namanya itu Pak, yang Pak Guru juga sempat bilang patrimonialisme, kedekatan, hubungan, kedekatan patron klien yang membuat dia loyalnya kepada orang. Bukan itu yang dikhawatirkan. Jadi buat naik jabatan, naik bintang, naik pangkat itu ya perlu loyal sama atasannya. Sehingga apapun yang diperintah atasan, bahkan ada kata setoran juga beredar di masyarakat gitu. Nah itu yang dikhawatirkan Pak. Iya sebetulnya zaman saya dulu juga masih terasa seperti itu ya. Harusnya sekarang udah hilang. Harusnya. Jadi, berarti belum kalau berarti seharusnya. harusnya. Jadi kalau dulu mau rapat mutasi jabatan mau jabat apa? Jabatan Kapolda, jabatan Kapolres yang Kombes, Kapolres yang pihak AKBP, ya. Itu rapatnya memakan waktu lama. Karena pasti pada nanya, mana fotonya? Ada yang kenal nama tapi nggak kenal wajah. Ada yang kenal wajah, nggak kenal nama kan? Nah berarti kan naik dislike seperti itu. Seharusnya sekarang sudah sistem. Jadi kalau mutasi tinggal diklik aja. Misalnya calon Kadipropam itu, diklik aja. Karena sistem sudah dibentuk, software-nya sudah ada, diklik, muncul 5 calon. Itu karena sistem kan? Sistem itu berdasarkan apa Pak? Ini? Ya pakai IT aja. Sistem dibangun. Begitu diklik,
klik lagi coba dikurangi ini satu, kepilih satu pasti. Jadi nggak usah lihat wajah, nggak usah lihat, bisa nggak itu titipan saya, nggak ada titipan lagi udah. Mungkin nggak sih kayak gitu, Dil? Harusnya bisa. Saya dulu juga sudah mimpinya seperti itu. Waktu masih kan jadi Kapolri, saya nggak sampai, Wakapolri kan nggak sampai 1 tahun nih. Jadi harusnya sistem itu sudah dibangun seperti itu. Jadi nggak perlu lagi yang dikatakan tadi sowan dan sebagainya, menghadap mana, nggak perlu. Pendidikan sistem diperintahkan untuk Anda sekolah. Misalnya di Seram, pendidikan long distance aja, jarak jauh. Orang Seram suruh sekolah di Sukabumi pasti nggak mau. Biaya banyak dan nanti harus menghidupi keluarga di sini dan saya biaya sekolah. Nah, ini negara kepulauan harus punya geopendidikan di Indonesia sehingga anggota bertugas itu sudah tidak mikir lagi kapan saya bisa sekolah, kapan saya bisa naik pangkat dan sebagainya. Ini semua diatur pakai sistem di situ. Sekarang belum tapi Pak. Belum ya, mudah-mudahan nanti Kapolri ke depan nanti bisa menciptakan ini. Karena ya kasihan waktunya habis nanti yang katakan tadi, wah ini harus main ke sini, main ke situ dan sebagainya. Kan sayang waktunya habis. Harusnya untuk masyarakat melindungi dan melayani, malah kebalik, malah melindungi, melayani pimpinan seperti itu harusnya dihilangkan. Ini bukan masyarakat ya Mas, pimpinan. Kalau di beberapa negara memang polisi itu ada di bawah presiden, Pak. Ya, di Asia gitu. rata-rata bertanggung jawab pada kepala negara. Ya, kalau langsung di daerah, ya misalnya di Jepang juga ada kepala polisi nasionalnya ada juga. Pak, ini kan tim reformasi akan segera dibentuk. Kemungkinan dalam waktu dekat akan diumumkan timnya. Dan ada beberapa nama yang sudah beredar. Ada disebut nama Mahfud MD, kemudian ada Susno Duaji, pokoknya pendekar-pendekar lah yang sering tampil di reformis di televisi. Ini bukan tugas mudah, bahkan masyarakat sangat berharap tim ini akan benar-benar membuat reformasi di tubuh Polri. Nah, kira-kira kita khawatir harapan masyarakat ini nanti cuman jadi harapan aja, Iya, jadi mandek. Jadi enggak. Karena begitu udah dibentuk ternyata nggak sesuai dengan apa yang tujuan utamanya. Ya harusnya harapan jangan jadi harap-harap juga nih ya. Jadi harapan masyarakat tadi melihat pernyataan Pak Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan membentuk komisi reformasi ini benar-benar ya lintas ilmu lah, di lintas fungsi orang yang pernah bertugas di luar nih. Ada purnawirawan Polri di situ, ada mantan pejabat tinggi di negara ini. Mereka diskusi dulu bagaimana sebaiknya ke depan. Jangan langsung bicara, oh ini tempatkan dulu kementerian. Itu mungkin nomor terakhir kalau mau bicara itu. Yang pentingnya bagaimana tugas-tugas pokok polisi ke depan supaya lebih profesional. Jadi misalnya contoh gini, polisi dalam penegakan hukum. Kan ada criminal justice system nih. Nah itu ada penyidik dari Polri, kemudian ada jaksa penuntut, kemudian ada juga pengadilan di situ, ada lembaga pemasyarakatan. Nah, sekarang dengan muncul lembaga Badan Narkotika Nasional, ya kan, polisi juga ada, kemudian ada KPK, ada BNPT dan sebagainya. Nah, apakah lembaga-lembaga negara ini tidak perlu dikembalikan lagi kepada Polri seperti itu? Nanti Kapolri ditantang misalnya yang baru kalau terpilih ya, sanggup nggak melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana korupsi. Karena dalam penyidikan tindak pidana korupsi, baru saya dengar juga tadi, beberapa kasus itu masyarakat biasa bisa dengan pidana korupsi dengan pasal 2. Saya pelajari di mana, keuangan negara di mana, nggak ada. Seperti itu. Jadi ini penyidikan korupsi itu harus benar-benar diawaki oleh orang-orang yang profesional. Ya kalau saya, mungkin kalau ada komisi reformasi ya kembalikan saja kepada Polri. Saatnya Polri harus mampu melaksanakan tugas-tugas yang sekarang ditangani oleh lembaga-lembaga lain yang menangani tugas-tugas Polri yang sebelumnya tadi.